Saat itu Sukin langsung bergegas untuk menangani seorang pasien yang sedang kritis. Bahkan, ia melakukan hal yang tidak biasa demi menyelamatkan pasien tersebut. Terlihat Dr. Sijia tidak setuju dan sedikit berdebat dengan apa yang akan dilakukan Dr. Sukin tersebut. Setelah berusaha keras dengan suasana yang sedikit tegang, akhirnya Sukin pun berhasil. Pasien tersebut pun akhirnya tersadar dan selamat. Setelah selesai Sukin menulis sebuah surat, ternyata surat tersebut ia berikan kepada orang tua dari pasien mengenai apa-apa yang harus ia lakukan karena Sukin mengetahui anak tersebut trauma dan harus segera konseling psikologis. Ia juga menuliskan nomor kontak seorang psikiater. Kemudian Sukin dipanggil oleh direktur. Sang direktur terlihat marah karena Sukin mengambil tindakan sendiri dalam menangani pasien, dan itu jelas sangat berbahaya sebab berhubungan dengan nyawa manusia. Setelah itu Sukin pun mengeringkan pakaian yang diberikan oleh Songyan untuknya, dan di sisi lain Songyan sedang kembali ke rumah keluarganya. Di sana ia bertemu dengan adik sepupu dan para sahabat adiknya. Mereka terlihat sangat terpukau dengan ketampanan Songyan. Ternyata Miao Miao sedang berencana untuk menjodohkan Songyan dengan salah satu sahabatnya. Namun Songyan hanya bersikap biasa saja pada mereka semua. Ternyata kedatangan Songyan ke rumah itu tak lain adalah untuk mencari barang pemberian Sukin dulu. Ia malah tetap berusaha menemukannya. Di kantor damkar Songyan sedang berada di ruangan penyimpanan barang penghargaan tim damkar. Ia merasa anggotanya saat ini tidak mencapai tingkat kelulusan yang ia buat, tetapi Soojun mengatakan bahwa itu bukanlah salah para anggotanya, namun Songyan lah yang begitu tega membuat ujian sesulit itu. Sementara itu di rumah sakit sedang diadakan seminar bertema kesadaran keselamatan dan pencegahan kebakaran. Pembicaranya adalah Li Meng, Satgas Pemadam Kebakaran, atasan Songyan. Saat acara dimulai Sukin masih terus berharap jika Songyan juga hadir di sana. Ketika acara seminar selesai, beberapa perawat salvok dengan foto kedekatan Nona Li Meng dengan seorang pria tampan di sebelahnya yang tak lain adalah Songyan. Mereka pun bertanya apakah mereka berpacaran. Sukin terlihat sedikit merasa cemburu dan kemudian berbincang sebentar dengan Li Meng soal damkar dan juga menanyakan tentang Songyan. Saat akan pergi Sukin melontarkan pujian bahwa Li Meng dan Songyan adalah pasangan yang serasi. Setelah itu sebuah info kembali masuk. Kali ini terjadi lagi sebuah kecelakaan di jalan tol. Alhasil Sukin kembali bersiap karena ia adalah tim yang sedang bertugas di IGD. Kendaraan damkar pun terlihat sedang melaju menuju lokasi kecelakaan tersebut. Setelah itu anggota damkar terjun ke sungai untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak di dalam mobil. Dr. Sukin pun ikut turun ke sungai bergabung dengan tim damkar untuk menyelamatkan korban yang masih terjepit. Tiba-tiba punggung Songyan terluka saat melindungi Sukin dari hantaman mobil yang bergerak sendiri. Korban pun berhasil diselamatkan. Sukin menyarankan Songyan ke rumah sakit untuk mengobati lukanya Songyan. Awalnya ia menolak, tapi setelah dipaksa Soojun, akhirnya ia mau juga naik ambulan ke rumah sakit. Di rumah sakit Songyan tetap bersikap dingin dan minta ia dirawat oleh dokter yang lain saja. Dalam keadaan sedikit canggung, Sukin pun mulai mengobati luka di punggung Songyan. Songyan tampak sedikit menahan sakit saat Sukin mengobati punggungnya tersebut. Setelah selesai, Songyan kemudian bertanya kepada Sukin apa maunya karena tiba-tiba datang ke rumahnya dan meminta rujuk kembali. Sukin tampak diam saja. Ia merasa jika Sukin mencari kesempatan dalam kesempitan karena usaha yang terus Sukin lakukan agar bisa bertemu dengannya. Saat kamu bosan kamu akan mencampakkan aku kembali, kata Songyan lagi. Tapi kali ini Sukin yakin jika Songyan masih menyimpan perasaan padanya karena Songyan terus memikirkannya dan menyelamatkannya tadi. Sukin terus mendesak kenapa Songyan melakukan semua ini padanya. Akhirnya Sukin mengatakan jujur bahwa ia pernah mencintai Sukin. Sukin merasa senang dan terharu mendengar pengakuan Songyan tersebut.